Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Fauzi. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan melanjutkan spoiler film donghua terbaru yang berjudul Fearless Battle Spirit. Namun sebelum mulai, kita ulas spoiler episode 27 dan 28 sebelumnya terlebih dahulu. Yang mana di spoiler sebelumnya, kita telah diperlihatkan sang MC Keenan yang berhasil meningkatkan kekuatan mata dewa perang lagi. Dan lalu Bai Heng mengajak Keenan untuk pergi ke aula harta karun. Sesampainya di sana, Keenan membeli sebuah harta ginseng misterius, yang dimana ginseng itu dianggap sebagai ginseng busuk oleh Bai Heng. Tetapi Keenan yang memiliki mata dewa perang memiliki penglihatan yang berbeda. Dan juga di aula harta karun, Tuan Muda kedua dan Tuan Muda ke-1 dari kota Nangong yang bernama Nangong Chen memprovokasi Keenan. Lalu kita diperlihatkan dengan pelelangan aula harta karun yang baru saja diselenggarakan. Baiklah, bagaimana cerita selanjutnya? Daripada kalian penasaran, kita akan segera masuk ke isi ceritanya. Namun sebelum itu, intro dulu, ya kan? Barang lelang selanjutnya dikeluarkan, yang mana terlihat itu adalah bunga warna-warni yang disebut bunga 7 warna. Penatua Zhang menjelaskan bahwa bunga warna-warni ini memiliki efek yang sangat bagus untuk kultivasi. Bahkan efeknya 3 kali lipat lebih bagus daripada teratai emas 3 kelopak. Semua orang pun saling menawar untuk bunga 7 warna ini, sampai pada akhirnya Nangong Chen menawar dengan harga 50.000 pil Xiantian, yang membuat semua penawar lainnya terdiam. Penatua Zhang yang melihat bahwa yang menawar itu adalah Tuan Muda Nangong Chen pun langsung saja mengumumkan bahwa bunga 7 warna ini dimenangkan oleh Tuan Muda Nangong Chen. Namun Keenan tiba-tiba angkat bicara. Dan dia berkata bahwa aku menginginkan bunga 7 warna itu. Tapi Penatua Zhang menjawab bahwa Anda terlambat setengah langkah karena bunga 7 warna ini telah dimenangkan oleh Tuan Muda Nangong Chen. Namun Keenan tetap saja meminta bunga 7 warna itu. Alhasil Penatua Zhang pun menjadi marah. Di sini Nangong Chen meminta Penatua Zhang untuk jangan marah. Dengarkan saja dulu berapa harga penawaran yang ditawarkan oleh bocah ini. Namun Keenan berkata lagi, kenapa harus menawar? Aku menginginkan barang itu, maka barang itu akan menjadi milikku. Hal itu membuat Tuan Muda Nangong Chen mencibir. Ternyata kamu tidak ingin menawar, tetapi kamu hanya ingin meminta. Namun ketika Penatua Zhang diberitahu oleh Penatua Peng tentang token milik Keenan, alhasil sikap Penatua Zhang pun sepenuhnya berubah dan langsung memberikan harta bunga 7 warna itu kepada Keenan. Bahkan dia meminta maaf atas sikapnya yang tidak sopan sebelumnya. Sikap dari Penatua Zhang yang tiba-tiba berubah pun membuat semua orang terkejut. Dan bahkan Nangong Chen juga terkejut. Nangong Chen langsung angkat bicara. Penatua Zhang, apa-apaan ini? Lelang seharusnya selalu menjadi penawar tertinggi yang mendapatkan barang tersebut. Bagaimana bocah ini bisa mendapatkannya secara gratis? Namun Penatua Zhang hanya menjawab bahwa itu adalah aturan sekte. Oke, tidak perlu diperpanjang. Mari kita lanjutkan lelang selanjutnya. Barang selanjutnya yang dilelang bernama Long Xiang Xiang. Penatua Zhang menaruh harga pertama pada Long Xiang Xiang ini seharga 10.000 pil. Segera semua orang pun menawar sesuai budget mereka masing-masing. Ada yang menawar 15.000 pil, ada yang 20.000 pil. Sampai akhirnya Nangong Chen kembali menawar dengan harga tinggi yaitu 50.000 pil. Nangong Chen melirik Keenan, dia berkata, Saudara Keenan, Long Xiang Xiang ini sangat langka. Tidak tahu apakah saudara Keenan berani untuk bertarung harga denganku. Namun Keenan hanya menjawab, karena Tuan Muda Nangong berkata seperti itu,
maka aku menginginkan harta Long Xiangxiang ini. Hal itu membuat Nang Hongchen mencibir. Saudara Qinan, apakah kamu ingin memintanya lagi? Itu tidak mungkin kan? Namun sebelum kata-kata Nang Hongchen sepenuhnya jatuh, tiba-tiba Penatua Jiang pun langsung mengumumkan bahwa harta Long Xiangxiang ini diberikan kepada Qinan. Ayo lanjutkan lelang selanjutnya. Hal itu membuat Nang Hongchen tidak menyangka dan dia berkata, Penatua Jiang, apakah Anda tidak salah? Bagaimana bisa dua harta karun berturut-turut diberikan begitu saja kepada bocah itu? Namun Penatua Jiang mengabaikan Nang Hongchen, lalu melanjutkan pelelangan. Beberapa barang lelang pun dikeluarkan, dan barang-barang lelang itu semuanya terjual. Sebelum akhirnya, singkat cerita, pelelangan pun sampai kepada barang terakhir, yang mana terlihat barang terakhir yang dilelang adalah sebuah pedang. Penatua Jiang menjelaskan bahwa 7 pedang ini disebut 7 pedang mematikan, yang mana ketujuh pedang ini bisa menjadi lebih kuat ketika digabungkan. Melihat 7 pedang mematikan itu, membuat semua orang terkejut tidak menyangka bahwa pada lelang kali ini harta karun seperti itu akan muncul. Penatua Jiang membuka penawaran, yang mana harga awal dari 7 pedang mematikan ini adalah 50.000 pil, dan setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 10.000 pil. Semua orang silahkan mulai menawar. Di sini Nang Hongchen tidak percaya bahwa Qinan bisa mendapat barang terakhir ini secara gratis lagi. Alhasil Nang Hongchen langsung saja menawar dengan harga tertinggi yaitu 100.000 pil. Namun Qinan kembali berkata bahwa aku menginginkan 7 pedang mematikan ini. Sontak saja Penatua Jiang memberikannya kepada Qinan dan langsung menutup acara pelelangan ini. Setelah keluar dari lelang, Nang Hongchen menghampiri Qinan dan memberi ancaman bahwa saudara Leng Peng menginginkan 7 pedang mematikan itu. Oleh sebab itu aku datang ke lelang ini, dan sekarang 7 pedang itu ada padamu. Pastinya saudara Leng Peng tidak akan membiarkan itu. Qinan bertanya kepada Bai Heng, siapa yang disebut saudara Leng Peng itu? Bai Heng menjelaskan bahwa saudara Leng Peng adalah salah satu dari 10 jenius teratas murid dalam, yang mana dia terkenal sangat kejam. Siapapun yang menyinggung perasaannya maka akan dibunuh olehnya. Saat ini semua penatua dari Aula Harta Karun melambaikan tangannya kepada Qinan. Di saat Qinan pergi, para penatua itu tersenyum karena mereka sangat lega. Akhirnya orang itu pergi, bukan apa-apa, tetapi karena orang itu mereka menderita kerugian besar. Namun Qinan berbalik seraya berkata, terima kasih para penatua, saya harap di lelang selanjutnya kalian akan memberitahu saya lagi. Mendengar itu para penatua Aula Harta Karun hampir saja muntah darah di tempat. Selanjutnya Bai Heng membawa Qinan ke halaman rumah para murid luar. Dia menjelaskan bahwa halaman rumah murid luar dibagi menjadi 10 halaman dengan tingkatan. Qinan sebagai murid luar, sekarang Qinan ditetapkan tinggal di halaman kelima. Di sini, setiap peringkat murid itu akan menentukan peringkat halaman rumah yang ditempati. Contohnya sekarang Nang Hongchen dengan peringkatnya, dia tinggal di halaman pertama, dan Huang Long dengan tingkatnya, dia tinggal di halaman kedua. Setelah sampai di depan halaman rumah tingkat kelimanya, Qinan langsung mendapati energi spiritual yang kaya di sini. Qinan langsung menyadari bahwa semakin tinggi halaman rumah yang ditempati, maka akan semakin besar manfaatnya. Setelah masuk ke rumahnya, Qinan langsung mengeluarkan semua harta karun yang sebelumnya dia dapatkan. Namun karena Qinan cukup penasaran dengan kekuatan misterius apa yang ada pada ginseng ini, Qinan pun langsung mencoba menyempurnakan ginseng tersebut terlebih dahulu dengan menggunakan esensi darahnya.
tetapi inilah yang terjadi. 参不透，以我战神之。 Yah, tiba-tiba pil obat dan semua harta milik Kinan yang ditempatkan di meja itu diserap oleh kekuatan misterius yang ada di dalam ginseng tersebut. Hal itu membuat Kinan sangat marah dan sontak saja menyerang ginseng itu. Namun sebuah kekuatan keluar dari ginseng itu dan memblokir serangan Kinan. Disertai dengan suara mendengung yang terdengar dari dalam ginseng itu. Hal itu pun membuat Kinan tidak menyangka bahwa akan ada suara di dalam ginseng itu. Seketika saja Kinan merilis mata Dewa Perang dan melihat bahwa ada sesosok wanita di dalam ginseng itu. Sosok wanita di dalam ginseng itu memarahi Kinan. Dia berkata bahwa Tuan Putri ini sedang beristirahat di sini dan kekurangan energi pil obat. Jadi, hei pelayan, kumpulkan pil obat untukku. Kinan tidak menyangka bahwa suara itu sangatlah tidak menyenangkan. Namun Kinan tetap berkata, kembalikan barang-barangku. Sebelum kemudian Kinan kembali melayangkan serangannya kepada ginseng itu. Bahkan membuat rumah Kinan bergetar. Yang alhasil, beberapa murid yang ada di luar pun tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Kinan di dalam. Kinan telah terus-menerus melayangkan serangannya kepada ginseng itu, tetapi tidak bisa melukai ginseng itu sedikit pun. Akhirnya Kinan pun menyerah dan hanya bisa mengikhlaskan semua barang-barangnya sebelum kemudian mulai berkultivasi. Singkat cerita, Kinan selesai berkultivasi dan kultivasinya berhasil dinaikkan ke body tempering tingkat 9. Namun walaupun kekuatannya telah meningkat, akan tetapi Kinan sangat kesal karena jika semua barang-barangnya tidak ditelan oleh ginseng itu, maka kultivasinya bisa ditingkatkan lebih jauh. Namun di saat itu, sebuah pengumuman bergema, yang mana pengumuman itu berisi bahwa semua murid luar harus berkumpul di lapangan, karena seorang murid dalam akan memberikan pencerahan kepada semua murid luar. Singkatnya, beberapa murid luar telah berkumpul di lapangan. Terlihat Kinan juga ada di sana. Tiba-tiba seorang wanita yang memakai baju merah muncul. Diketahui wanita ini bernama, kita panggil saja Nona Li Hom. Kinan langsung memata-matai wanita ini dengan menggunakan mata Dewa Perang dan mendapati bahwa kultivasi wanita ini cukup tinggi dan juga menguasai teknik pedang mikro. Di sini, Nona Li Hom menjelaskan kepada semua murid luar tentang luasnya alam semesta ini, yang mana di seluruh alam semesta ini tersebarlah ratusan sekte yang tak terhitung jumlahnya, yang sangat kuat, yang bahkan mungkin lebih kuat dari sekte Xuanling mereka. Intinya di sini Nona Li Hom memperkenalkan kepada semua murid luar bahwa dengan menjadi murid dari sekte Xuanling itu merupakan langkah pertama dan perjalanan yang sebenarnya baru saja dimulai. Nona Li Hom bertanya kepada Kinan, murid ini, apakah kamu mengerti dengan 5 alam kultivasi? Kinan menjawab, aku tahu 5 jalur alam kultivasi dibagi menjadi ranah body tempering, ranah Xiantian, lalu Martial King, lalu Martial Emperor, dan lainnya. Atau disebut juga Wu Wang, Wu Jun, Wu Zhong, Wu Di, dan lainnya. Dan setiap ranah dibagi lagi menjadi 10 tahapan. Intinya semua ranah kultivasi dibagi menjadi 10. Dan juga 10 ranah kultivasi ini memiliki 10 tahapan. Namun karena kita sekarang baru awal, maka Mimin akan mengenalkan 3 kultivasi awal saja, yaitu ranah body tempering, ranah Xiantian, dan ranah Martial King. Sementara untuk ranah seterusnya, kita bahas satu persatu nanti sesuai kemajuan jalan ceritanya. Wu Huang, Wu Zun,灵宗不过是刚起步的地方。五祖，五帝。 Mendengar jawaban Kinan, Nona Li Hom sangat puas dan lalu memberikan sebuah token kepada Kinan. Yang mana dengan token ini, Kinan bisa kapan saja datang menemui dirinya di halaman murid dalam.
Melihat Kinan mendapatkan token dari Nona Li Hom, membuat murid-murid lainnya merasa cemburu. 令牌送你，以后 步的地方，我要努力。 Setelah pencerahan dari Nona Li Hom, Kinan mulai memahami bahwa memasuki sekte Xuanling adalah langkah awalnya untuk memulai jalan kultivasinya. Namun di saat itu, tiba-tiba tuan muda kedua dari keluarga Nangong mencegat Kinan. Namun tuan muda kedua itu tidak datang sendiri, melainkan dia membawa 5 orang master bersamanya. Dan 5 orang master itu sangat terkenal di sekte Xuanling, yang mana itu dikenal dengan julukan 5 monster harimau. Hal itu membuat semua orang di sekitar tidak menyangka siapa sebenarnya pria ini yang bahkan menyinggung 5 monster harimau. Murid lainnya yang mengetahui identitas Kinan pun menjelaskan bahwa Kinan adalah murid baru teratas yang direkrut oleh sekte Xuanling yang bahkan mampu membunuh Lin Ji Xiao. 他们，他是上次你贼改天吧，今天没。 Kinan yang sangat malas untuk berurusan dengan orang-orang ini pun memilih untuk pergi. Namun melihat Kinan yang pergi, membuat tuan muda kedua Nangong itu menghina. Kinan, kenapa kamu pergi begitu melihat kami? Apakah kamu takut? Sementara 5 master harimau itu mencibir. Kinan, serahkan semua pil yang kamu miliki. Mungkin aku akan sedikit berbelas kasihan kepadamu. Namun Kinan balik mencibir dengan mengatakan bahwa aku tidak memiliki pil, tetapi aku memiliki tinju di sini. Apakah kalian ingin merasakannya? Pada akhirnya, baku hantam pun terjadi. Di sini, 5 monster harimau itu langsung merilis formasi gabungan mereka yang disebut formasi 5 elemen. Semua orang terkejut karena formasi 5 elemen itu rumornya adalah formasi yang sangat menakutkan. Namun tuan muda kedua mencibir. Kinan, hari ini aku akan menunjukkannya kepadamu akibat dari menyinggungku. Baku hantam sudah berlangsung dan Kinan mengepalkan tinjunya dan menyerang. Namun dengan mata dewa perang yang bisa melihat susunan formasi, Kinan berhasil menghancurkan formasi gabungan 5 master harimau itu dengan mudah. Hal itu membuat semua orang terkejut dan bahkan tuan muda kedua juga terkejut. Tidak menyangka Kinan dengan mudah menghancurkan formasi 5 elemen. Bahkan faktanya 5 monster harimau sendiri pun terkejut. Tidak menyangka ini akan terjadi dan formasi gabungan mereka begitu rapuh di depan Kinan. Akhirnya Kinan menghajar mereka semua seraya berkata, serahkan semua pil yang kamu miliki. Dan kamu tuan muda kedua Nangong, serahkan semua pil yang kamu miliki juga. Akhirnya tuan muda kedua itu mengeluarkan semua pil yang dia miliki dan memberikannya kepada Kinan. Tetapi dia meminta kepada Kinan untuk jangan memukul wajahnya. Namun tentu saja Lord Kinan tetaplah Lord Kinan. Setelah mendapatkan semua pilnya, Kinan memukul terus-menerus wajah tuan muda kedua sampai babak belur. Sesampainya di rumahnya, Kinan langsung menatap ginseng itu seraya berkata kepada sosok di dalam ginseng itu, aku ditipu olehmu terakhir kali, tapi sekarang aku tidak akan membiarkanmu melahap pil milikku. Namun tiba-tiba ginseng itu mengeluarkan cahaya berkilau dan langsung menyerap semua pil yang baru saja Kinan dapatkan. Hal itu membuat Kinan benar-benar sangat marah dan dia memutuskan akan berperang dengan ginseng tersebut. Namun sosok wanita di dalam ginseng itu berkata, beraninya kamu memprovokasi Tuan Putri ini. Sekarang cepat cari pil obat yang lebih banyak lagi. Jika tidak, putri ini akan memukul kepalamu. Kinan benar-benar marah. Dia meraung. Kurang ajar, Tuan Putri macam apa? Beraninya terus-menerus mencuri barang milikku. Percaya atau tidak, aku akan menghancurkanmu. Kinan langsung ingin menebaskan pedang besarnya kepada sosok di dalam ginseng. Namun di saat itu, tiba-tiba ya, seseorang mengetuk pintu kamar Kinan. Membuat Kinan pun berkata kepada sosok dalam ginseng itu bahwa aku akan menyelesaikan keluhan denganmu nanti.
Ternyata yang datang adalah Nona Cuyun dan Xiaoleng. 实了，南哥身上 Melihat Kinan yang telah menyentuh body tempering tingkat 9, membuat Xiaoleng terkejut. Kecepatan saudara Kinan sangat cepat. Namun Xiaoleng memutuskan bahwa dia akan menjadikan Kinan sebagai target untuk dilampaui olehnya. Nona Cuyun dan Xiaoleng langsung mengemukakan maksud dan tujuan mereka menemui Kinan, yaitu untuk memberitahukan tentang ujian penilaian bagi semua murid luar yang akan diselenggarakan sebentar lagi. Oke guys, spoilernya udah bersambung. Gimana, seru gak tuh? Lanjut gak nih? Tapi Mimin ingatkan bahwa ini adalah spoiler yang mana film aslinya belum rilis. Namun untuk jalan cerita, Mimin yakin 90% akan sama dengan filmnya yang nanti rilis. Namun mungkin ya beberapa adegan akan sedikit diubah sih guys, tapi gak ngaruh. Namun untuk kesesuaian episode, sepertinya akan sedikit melenceng karena jalan cerita versi filmnya cukup lambat dibanding spoilernya. Jadi kalau kalian ingin lanjut spoilernya, silahkan komen guys. Oke, mungkin itu aja. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.